Ini sekarang kita sudah persiapan untuk tes pro bebek saya dari mana itu, Global Islamic School Serpong. Dari pom bensin ini saya isi dulu full tank, kemungkinan sih habis 350. Start pro bebeknya, CVT oilnya 59, suhu luar 34,5, kalau di jalan raya pasti 35 ke atas. Settingan AC 25 auto ya. Kita cek. Nanti saya bicara pakai dashcam aja ya, biar nggak usah pegang-pegang HP, biar safety juga di jalan. Ini lagi sini habis berapa ini? 40 liter. Oke, saatnya bayar, udah full. Habis itu kita langsung ke Marunda. Bluetoothnya lupa, kita aktifkan dulu. Kita connect ke Almas 808. Kita lagi berada di tol Jakarta Serpong. Yuk kita bejek transmisinya Almas. Speed 160. Top speed 170. Suhu radiator, water coolant mengikuti termostat mobil saya, main di 82 ya. Kita cek suhu oli CVT nya. Oli CVT 76, 75 ya. Ini kita pantau terus, kita bandingin.
Tadi driving time sama jaraknya saya riset ya. Saya riset di pintu masuk tol BSD. Sekalian kita uji coba nggak bisa ternyata. Bentar ya. Ternyata masih harus tempel-tempel guys. Oke, lanjut lagi ya.
kita becek guys. RPM 4500 ya. Oh ya, sebagai info tambahan juga ya, ini Alma saya udah saya pasangin throttle control, saya setting di P20. Depan tuh mobil kencang juga tuh, Trax 1500 turbo.
sekarang kita coba ini ya, nyalakan kipas CVT-nya. Ini kalau dengan kecepatan berapa ini? 80 km per jam stabil, maka oli CVT-nya juga stabil di 77. Kita nyalakan flashnya. Ini ya, kita on kan kipasnya. Kita lihat nanti dia turun apa tidak. Matikan lagi flashnya. Kita lihat nanti turunnya sampai seberapa jauh. Tadi kalau tanpa kipas 77 ya. Ini dengan kipas sudah turun ke 74 dalam waktu 1 menit. Walaupun hanya turun 3 derajat, itu sangat berguna banget ya buat transmisi kita ya. Turun lagi tuh 73. Prediksi saya sih turun bisa sampai 70 ya, dengan kecepatan 80 km per jam. Terpantau turun lagi jadi 72. Oh ya, untuk ini tampilannya dari Grady ini, Grady apa Grady ya, Grady ini kita bisa setting RGB nya ada berapa ya, 30 warna. Kemudian untuk alarmnya bisa sampai, maksudnya alarmnya bisa kita setting ya. Kemarin waktu settingan defaultnya dia alarm di 80, jadi waktu saya pulang macet itu alarm terus. Dan waktu itu kan saya belum tahu cara settingnya, jadi ya saya nyalakan aja kipas CVT-nya ya. Oh, ini turun lagi nih 71. Ya oke lah, kita anggap nanti akan turun ke angka 70 ya. Dan angka 70 itu termasuk angka optimal untuk kerja CVT. Untuk sekali lagi ya, untuk ECU-nya Almas, untuk safety-nya, safe mode-nya transmisi CVT dia disetting di sekitar 120 derajat. Di merek lain
infonya sih misalnya di Honda itu dia settingannya ECU-nya di 140 derajat Celcius baru dia safe mode. Jadi makanya ya kita jarang dengar misalnya merek Honda atau apa gitu safe mode. Ternyata mereka emang settingannya tinggi. Ya nggak tahu ya, banyak faktor ya. Dari mungkin pemuaian untuk pulinya, kemudian beltnya, mungkin juga tinggi mereka settingannya. Maksudnya tahan lah untuk suhu kerja 140 derajat, 130 derajat. Sama harga oli CVT-nya mereka 4 kali lipat dari harga punyanya Wuling. Wuling kan ganti oli CVT itu kilometer 60.000 ya. Dan harganya 4 liter itu 400.000 sekian. Sedangkan untuk Honda itu kalau nggak salah nih ya, harganya 4 kali lipat. 4 kali 4 berarti 16, 1.600.000 kalau nggak salah. Tapi speknya emang tinggi. Oli CVT nya itu mampu bekerja di suhu 140 derajat. Berarti kan lebih lagi mestinya mereka bisa bekerja di 150 derajat atau lebih. Kirain suara apa, ternyata suara kontainer. Tuh ini turun ke 68 pakai kipas. Kita matikan aja ya, nggak perlu kipas kalau lagi trafficnya kenceng gini. Tuh ini speed di 90. AC di setting 25, suhu luar 34. Karena kita lagi jalan kenceng ya, jadi suhu juga turun terbantu oleh angin. Oke, nanti sampai lokasi kemungkinan 30 menit lagi akan saya cek ulang suhu CVT, suhu coolant. Kita cek suhu coolant ya. Suhu coolant juga mengikuti termostat yang kita pasang ya. Ini 81, 82 paling juga 83 paling tinggi. Oke, kipas CVT-nya sudah saya matikan. Di 67 terakhir. Suhu olinya tuh naik sekarang 68. Jadi tadi berapa ya waktu nggak pakai kipas ya, 77 kalau nggak salah. Berarti 10 derajat bedanya kalau pakai kipas. Lumayan tuh 10 derajat. Misalnya kita nanjak suhu
Safety 110, yang lain udah mangap duluan, kita masih kuat nanjak. Jadi tipsnya tuh dari bawah sebelum kita nanjak tuh kita nyalain kipas CVT-nya. Jadi nanti panasnya akan tertahan. Masih bisa safe mode, masih bisa. Kalau engine coolant-nya, water coolant-nya yang terlalu panas. Kurang lebih untuk engine coolant akan mengalami safe mode itu di suhu 110-115 derajat Celcius. Ini lagi hujan nih. Kalau hujan gini harusnya makin turun lagi nih suhunya oli CVT. Sekarang terbaca 69. Terbaca 69. Bisa turun apa tetap naik ya kalau hujan gini, coba kita lihat. Tapi kan tadi peak temperaturnya kan di 77 ya. 69, masih 69. Ini kita sudah di lokasi. Suhu oli CVT terbaca di 76. Ya sama seperti tadi ya. Tadi kan 77. Kipas CVT-nya off. Lama mengendara 1 jam. Bisa jadi 1 jam 15 menit, sekitar segitu, 1 jam. Jarak yang ditempuh tadi 400, sekarang jadi 346, jadi sekitar 64 km. Suhu luar 34, AC setting auto di 25 derajat Celcius. Nih, nggak mau turun dia kalau blowernya atau kipasnya kita nggak nyalain. Sekarang kita nyalain. Oke, sudah on. Ini jam 1.20. Langsung turun ya, belum 1 menit. Turun terus. Kita matikan saja AC nya, engine kita matikan.
Tapi kalau mesin mati harusnya nggak sirkulasi ya, malahan ya. Pumpnya kan ikut mati. Oke deh, cukup sekian video saya untuk hari ini. Cukup memuaskan nih. Tinggal tes nanjak-nanjak sama Almas yang lain, Almas RS yang udah pakai baffle segala macam. Kabar dari chapter Tangerang Raya sih, City Mall Tangerang sudah buka mallnya, sudah dipakai lagi. Jadi belum tahu nih tes nanjak-nanjak yang bisa dikondisikan kan di parkiran ya, itu juga cukup tinggi, sudutnya 22 derajat. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang semuanya. Nih, sekarang ini suhu dari radiatornya. Mesin udah saya matiin. Nih, terbaca di 87. 87. Terus suhu coolant 87, 88. Untuk suhu oli CVT nya 74, 73. Ya, demikian review atau tes Pro Bebek dari start tadi siang jam 12 siang, terus sampai ke Marunda jam setengah 2, habis itu pulang dari Marunda jam 9 malam, sampai di rumah jam 10.30 malam. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.